terkait kampanye akhir pekan ini Pak Ganjar kan ke Wonosobo Pak, kemudian diikuti oleh Ketua PSI Mas Kaisang juga ke Wonosobo. Ini dari TPN gimana Pak tanggapannya Pak? Apakah ikut mengintili itu Pak? Kalau saya rasa itu kan semua lagi proses kampanye, jadi semuanya kan lagi mendatangi tempat-tempatnya ya. Jadi kita melihatnya bisa biasa-biasa aja. Jadi yang penting adalah kita fokus pada apa yang kita lakukan. Kemarin Jokowi, kini ganti Kaisang yang ngintilin Ganjar ke Wonosobo. Waduh, mau nyontek program Ganjar nih. Anak karbitan maju gubernur Jateng. Jadi masih kuatnya posisi Pak Jokowi sebagai presiden itu dapat memuluskan keinginan Kaisang untuk mendapatkan perahu menuju gubernur atau Jawa Tengah 1 gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tidak ingin mempersoalkan perihal kunjungan Ketum PSI Kaisang Pangarep ke Wonosobo, Jateng setelah kampanyenya di sana. Menurut Ganjar, siapapun boleh berkunjung kemanapun, terlebih saat ini adalah masa kampanye menjelang pemilu 2024. Diketahui, Ganjar baru saja melaksanakan giat kampanye di Wonosobo, Jawa Tengah Senin 18 Desember. Sedangkan putra Presiden Jokowi itu turut kunjungan ke Wonosobo Selasa 19 Desember. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Kaisang itu ngikut ya apa yang dilakukan oleh bapaknya Presiden Jokowi. Pasalnya beberapa waktu belakangan beredar anggapan kunjungan kerja dari Presiden Jokowi membuntuti agenda dari salah satu capres dalam Pilpres 2024 yaitu Ganjar Pranowo. Diketahui kampanye Ganjar dimulai dari Indonesia bagian timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kampanye Ganjar ternyata berdekatan dengan kunjungan kerja Presiden, seperti pada saat Ganjar melakukan kunjungan ke Sorong, Papua Barat. Kemudian Jokowi juga mengunjungi Sorong pada 24 November. Begitu juga dengan kunjungan kerja terakhir Jokowi pada 4-5 Desember ke Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, 1-2 Desember Ganjar juga berkampanye di NTT, Kota Kupang, dan Ende. Hal ini tentu ada beberapa maksud dan alasan. Pertama itu dilakukan oleh Jokowi dan Kaisang untuk menggerus suara Ganjar di daerah yang telah dikunjungi Ganjar. Kedua, karena Kaisang ingin maju sebagai gubernur Jateng. Belakangan ia santer diberitakan maju sebagai gubernur Jateng. Jadi ia memanfaatkan ketenaran dengan cara mengekor di belakang Ganjar. Tapi masyarakat sudah cerdas bro. Masyarakat sudah bisa memilih dan memilah mana pemimpin yang berkualitas dan mana pemimpin yang cuma memanfaatkan privilege. Soalnya Kaisang ini baru 2 bulan menjadi anggota partai, tapi sudah diangkat menjadi ketum. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Apakah rakyat pantas dipimpin orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali? Manuver yang dilakukan oleh Kaisang tentu ada hubungannya dengan paslon nomor 2, Prabowo Gibran, yang saat ini sedang susah dan panik. Terlihat sampai bagaimana mereka marah-marah, joget-joget dan tidak ada rekam jejak yang bagus. Visi misi juga nggak jelas dan palsu-palsu saja. Blunder asam sulfat, jawab pertanyaan nggak nyambung yang menyebabkan ketidaksukaan rakyat kepada pasangan ini membuncah. Emang serba susah sih. Prabowo fisiknya nggak memungkinkan untuk keliling seperti Ganjar. Gibran juga isi kepalanya tidak memungkinkan untuk bersaing dengan Profesor Mahfud. Jadi ya nggak heran di mana Ganjar datang, Jokowi dan Kaisang ngekor. Nah ini menjadi sebuah indikasi kalau kemungkinan Kaisang sedang belajar dari Ganjar. Kalau nggak panik, Kaisang belajar dari Ganjar soal membangun bangsa ini. Sudah banyak tempat yang didatangi Ganjar. Ganjar membangun bangsa dengan luar biasa. Kalau orang iri ya wajar. Kalau orang dengki ya nggak heran. Kita bisa melihat bagaimana negara ini berpengharapan. Ada peribahasa yang juga cocok untuk hal ini. Kalau kalian disukai semua orang artinya ada yang salah dalam dirimu. Namun kalau kalian didengki beberapa orang karena kerja baikmu, ada yang salah dengan mereka. So, Jokowi dan Kaisang dengki sama Ganjar kah? Enggak kok. Kalau Jokowi datang itu sudah direncanakan dari awal. Katanya sih. Tapi kalau lihat benang merahnya Kaisang, mungkin Kaisang memang sedang ngintilin Ganjar. Elektabilitas Prabowo lagi hancur lebur berantakan. Ganjar lagi tinggi-tingginya sekarang dan akan menang. Kampanye Ganjar efektif dan efisien, tapi Prabowo keliling pasti capek. Jadi Kaisang yang datang. Mungkin loh ya ini. Tapi kenapa nggak Gibran saja sih? Ya tahu sendirilah gimana Gibran sikapnya. Bagaimana menurut Anda?
Siti Atikoh gebrak Solo. Selvi Ananda diajari jadi ibu negara tuh kayak begini loh. Kandang banteng diobok-obok, ribuan warga Solo teriakan Gama, hajar. Sekaligus pernyataan sikap dari seniman budayawan Solo Raya yang tadi menyampaikan itu adalah bentuk dan wujud dukungan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Mereka menunggu Gibran punya nyali dan bisa bersikap jantan. Kini, Mas Gibran nggak lagi dielu-elukan dan sebaliknya malah dipergunjingkan di belakang. Mas Gibran yang kikuk mungkin kurang peka buat menangkap sebuah ketidaksukaan masyarakat di sekelilingnya. Tapi, diam-diam, perlawanan terhadap keluarga Pak Jokowi ini sudah mulai terasa. Perlawanan ini mulai tampak dalam sikap diam, dalam sikap yang nggak menganggap lagi kehadiran seorang Gibran. Bagaimanapun juga, masyarakat tidak bodoh. Hati masyarakat sangatlah peka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berhasil menggoyang emak-emak di Solo di Benteng Vastenburg, Solo, Minggu 17 Desember. Belasan ribu perempuan dari PDIP dan kelompok relawan tumpah ruah di Benteng Vastenburg. Belasan ribu orang berbaju merah menyambut Siti Atikoh dan menyelimuti benteng tersebut di saat Atikoh berorasi. Atikoh mengatakan pertemuan dengan perempuan di Solo ini dalam rangka menyambut Hari Ibu. Atikoh menjelaskan pada tahun itu perempuan sudah berkontribusi untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Pada masa itu perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan berjuang dalam pendidikan. Pada kunjungannya ke kandang Gibran itu, Atikoh ditemani oleh putranya Alam Ganjar dan dikawal oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terlihat pula Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Rudi. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak terlihat dalam acara tersebut. Hasto Kristianto dalam momen itu mengingatkan soal pesan Bung Karno yang menyinggung soal perempuan sebagai jalan peradaban. Laki-laki dan perempuan bagaikan kepakan sayap yang dapat membawa Indonesia Raya maju. Hasto menuturkan, kehadiran Siti Atikoh di beberapa wilayah yang didatangi menunjukkan semangat kasih ibu sepanjang masa. Dalam orasinya, Atikoh menegaskan saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Menurut Atikoh, perempuan juga harus menjadi bagian dari upaya mencegah KDRT. Ia kemudian mendorong para kader dan simpatisan PDIP untuk menyayangi dan melindungi para perempuan. Adapun perempuan masih masuk dalam kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan. Pada kesempatan tersebut, Atikoh juga menolak stigma yang mendudukan perempuan hanya berperan di bidang domestik, yaitu maca, dandan, masak, memasak, dan mana melahirkan. 3 hal tersebut diketahui kerap disebut sebagai upaya domestifikasi perempuan pada masa Orba. Atikoh menolak perempuan hanya memiliki kedudukan dan fungsi di ranah domestik. Sebab di berbagai tempat yang ia temui, perempuan memiliki posisi signifikan dalam keluarga, baik terkait aspek ekonomi ataupun pendidikan. Kemeriahan kegiatan berkampanye simpatik itu diisi dengan sesi foto bersama Atikoh dan belasan ribu perempuan kota Solo. Mereka berbondong-bondong bersama Atikoh memperlihatkan salam 3 jari, yaitu mempresentasikan nomor urut pasangan Ganjar Mahfud yang maju sebagai Capres dan Cawapres. Yang mana ini menunjukkan jika Solo, yang notabene merupakan kandangnya Gibran dan Selvi Ananda, harus rela diobok-obok oleh Atikoh Ganjar dan belasan ribu ibu-ibu PDIP. Lucu dan menarik memang, tetangga yang seharusnya mendukung Gibran malah mendukung calon lain. Ini yang datang masih Bu Atikoh loh, tapi sambutannya belasan ribu orang. Belum lagi kalau Ganjar dan Mahfud MD bisa datang ratusan bahkan jutaan massa. Tapi ini tidak mengherankan karena yang namanya tetangga pastilah lebih paham dan kenal dengan yang namanya tetangganya juga. Mereka lebih tahu seluk-beluk dan informasi yang kadang sulit kita cari. Mungkin mereka bisa jadi sudah tahu sifat asli dari Gibran jauh sebelum kita tahu. Mereka mendukung Ganjar karena tak lepas dari latar belakang mereka yang berbasis komunitas UMKM. Sementara Ganjar, mantan Gubernur Jateng, adalah pembina UMKM di wilayah Jawa Tengah. Semoga saja mereka tidak mengalami suatu anomali politik karena mendukung Ganjar.
Apalagi ini tetangganya Gibran, yang paling jelas memang Ganjar Mahfud. Mereka berdua tidak punya rekam jejak masa lalu yang bermasalah seperti halnya Prabowo. Mereka juga maju sebagai capres dan cawapres tidak melalui pembegalan atau penabrakan aturan. Mereka sudah berpengalaman dan sangat matang dalam dunia politik. Bukan anak kemarin sore dan karbitan yang dipaksa untuk berkuasa seolah negara ini punya nenek moyang mereka. Bagaimana menurut Anda?